Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali saya Iqbal ini kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date Berikan Info Terkini. Dan seperti biasa pemirsa, tentunya kita akan berbincang santai bersama narasumber kita, di mana nanti kita akan berbagi informasi-informasi yang terkini tentunya untuk dihadirkan untuk pemirsa di rumah. Dan hari ini telah hadir bersama kami yaitu Bapak Agus Marianto. Beliau merupakan Ketua KPU Kabupaten Musirawas Utara. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waduh, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat ya? Alhamdulillah baik ya. Baik, wah, luar biasa sekali, dan meskipun wabah corona di mana-mana tetap semangat ya. Insya Allah tetap semangat tentunya. Dan pemirsa tentunya Bapak Agus Marianto merupakan narasumber kita hari ini, dan hari ini kita akan membahas yaitu penundaan pilkada terkait COVID-19. Waduh. Ini tema begitu menarik sekali Pak Agus ya, karena mengingat seharusnya saat ini kita mungkin sudah digembor-gemborkan dengan Pilkada 2020. Benar. Tapi terkait COVID-19 ini semuanya jadi kita pending ya. Nah Pak Agus, kalau boleh tahu nih, sebenarnya untuk proses pemilihan kepala daerah 2020 ini kan sebenarnya sudah mulai berjalan ya. Tapi terkait wabah virus corona ini bagaimana tanggapannya Pak? Apa ini? Apakah ditunda dulu atau tetap dilanjutkan? Ya. Terima kasih Bung Iqbal, pemirsa Sil TV yang budiman dimanapun Anda berada, bahwa terima kasih sekali pada hari ini kita bisa berbincang bersama Sil TV tentang bagaimana perkembangan pelaksanaan pilkada serentak yang tengah menghadapi ujian bersama yaitu COVID-19. Baik. Itu punya dampak ya terhadap pelaksanaan pilkada. Setelah kita lihat, setelah kita jalani yang dalam masa tahap persiapan sudah hampir rampung, KPU RI dengan melihat situasi hari ini memerintahkan dengan mengeluarkan SK 179 untuk ditunda di beberapa tahapan. Baik. Nah, tetapi berkembang kemudian karena masa tanggap darurat yang harusnya berakhir di bulan Maret kemudian berlanjut sampai bulan Mei, sehingga hasil rapat antara KPU RI, Bawaslu, DKPP dan Komisi 2 serta Mendagri, kemungkinan besar pilkada ini untuk pasti ditunda. Baik. Kalau untuk tahapan-tahapan yang ditunda ini tahapan apa aja nih Pak? Ya, sesuai dengan surat KPU RI nomor 179, surat keputusan dilanjutkan dengan edaran nomor 8, ada 3 tahapan yang sebenarnya sedang berjalan, Mas Iqbal, ditunda. Yang pertama adalah pembentukan badan ad hoc. Pembentukan badan ad hoc, PPK, PPS, kemudian PPDP dan sekretariatnya. Iya. Kemudian yang kedua adalah verifikasi calon perseorangan, verifikasi faktual calon perseorangan. Baik. Yang seharusnya berjalan mulai tanggal 26 Maret kemarin sampai pertengahan April. Kemudian yang ditunda yang ketiga adalah pemutakhiran data pemilih. Baik. Ketiga-tiganya ditunda karena semua aktivitas ini berhadapan dengan masyarakat umum dan bertemu dengan masyarakat secara massal. Iya benar. Jadi 3 tahapan ini kita tunda ya Pak, yang ditunda serentak semuanya. Kalau boleh tahu nih Pak, penundaan ini sampai kapan nih? Diperkirakan ya. Kita belum bisa menentukan tentunya, tapi diperkirakan nih kapan nih kira-kira? Sesuai dengan hasil rapat bersama antara KPU RI, Bawaslu, DKPP, Mendagri dan Komisi 2, bahwa KPU memunculkan 3 opsi untuk penundaan itu. Yang pertama ditunda selama 3 bulan. Artinya kalau 3 bulan akan dilakukan pencoblosan tanggal 9 Desember. Iya. Kemudian opsi kedua ditunda selama 6 bulan. Ketika dilaksanakan sekitar tanggal 15 Maret 2021. Dan kemudian ditunda sampai September 2021 selama 12 bulan. Jadi 3 opsi ini sampai hari ini belum final dan kita belum tahu nanti keputusan seperti apa. Baik, tapi kita tetap ikut aturan aja ya Pak ya. Betul. Baik. Jadi Mas di rumah tentunya dengan wabah COVID-19 ini tentunya sangat menjadi bumerang juga ya. Juga polemik baru tentunya untuk warga Indonesia, karena pilkada serentak ini memang waktu yang sangat ditunggu-tunggu kita semua tentunya untuk tahu siapakah calon yang akan kita pilih nantinya. Dan kita masih akan lanjut lagi tentunya Pak Agus ya. Kita break sejenak tentunya. Untuk saya di rumah jangan kemana-mana, telah bersama kami hanya di Up to Date Berikan Info Terkini.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini. Dan terima kasih bersama narasumber kita, Bapak Agus Marianto, beliau merupakan Ketua KPU Musirawas Utara. Baik, Pak Agus. Ustadz demi Ustadz katanya kita satu alumni Pak ya, benar dari STKIP? Benar. Benar ya? Waduh, satu alumni. Alumni 2006. Alumni 2006, saya 2014 Pak. Jadi saya adik tingkat ya. Waduh bangga ya, ternyata kakak tingkatnya jadi Ketua KPU sekarang ya. Mencari ilmu kan bisa di mana saja. Benar sekali. Karena volume otak kita sama. Iya, benar sekali. Yang penting belajarnya. Benar sekali. Baik Pak Agus, kita lanjut lagi tentunya ya. Pak Agus, mengingat penundaan-penundaan yang terjadi saat ini ya, tentunya kalau misalkan untuk petugas-petugas KPU sendiri nih, seperti PPK dan lainnya, apakah mereka tetap bekerja atau mereka bekerja di rumah? Ya. Terima kasih Bung Iqbal. Pemirsa Sil TV, bahwa inilah bentuk bahwa para pemimpin kita, KPU RI, Bawaslu dan lain-lain, lebih mementingkan keselamatan masyarakat umum ya daripada kontestasi kepentingan politik Pilkada 2019. Nah, karena Pilkada ini ditunda, yang ketiga-tiganya adalah semua dikerjakan oleh badan ad hoc, PPK, PPS dan PPDP, maka setelah dikeluarkannya surat edaran KPU RI, maka KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia mengeluarkan surat keputusan penundaan masa kerja mereka. Baik. Jadi masa kerja mereka ditunda setelah dilantik. Nanti ketika pilkada dilanjutkan, mereka akan bekerja kembali dengan SK pengaktifan kembali untuk bekerja seperti itu. Jadi mereka dinonaktifkan sejenak ya? Bahasanya seperti itu, tetapi mereka ditunda saja masa kerjanya. Ya? Baik, nah kalau untuk dana nih, pendanaan, ini seperti apa nih Pak? Apakah juga ditunda nih untuk penyelenggaraan ini? Ya, kalau honor PPK, PPS, KPPS dan lain-lain itu kan tidak dibayarkan karena tidak ada pekerjaan kan tidak. Nah, tapi kalau yang dana hibah pilkada yang dihibahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan hasil berita acara itu, bahwa dana yang belum direalisasikan bila mana dia sudah tertransfer ke rekening KPU dengan mekanisme yang ada nanti dikembalikan ke Pemda, dikembalikan ke pemerintah daerah asal. Tapi semua itu menunggu payung hukum yang lebih jelas, seperti katakanlah di dalam berita acara itu kan ditunggu perpunya, peraturan presiden pengganti undang-undang. Artinya inilah yang melindungi kita semua, bagaimana mekanisme pengembalian dana, karena dana yang dikembalikan itu di dalam penugasan dananya itu digunakan untuk penanganan COVID-19. Baik, waduh. Nah kalau ditunda nih petugasnya juga artinya mereka tidak bekerja saat ini ya. Terus apa yang mereka lakukan nih Pak? Sebagai mereka sudah terdaftar nih sebagai petugas. Sebagai badan ad hoc ya sudah kita SK-kan. Benar sekali. Mereka sudah SK, mereka sudah menerima SK. Betul. Tapi mereka tidak untuk bekerja saat ini. Terus apa yang mereka lakukan? Ya mereka kembali seperti masyarakat biasa kan, tidak ada tahapan yang mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus menjaga etik ya kan. Sebagai kode etiknya sebagai penyelenggara di pilkada ini. Benar sekali. Kalau untuk bakal calon sendiri nih, apakah mereka sudah terinfo atau seperti apa? Dan kalau betul reaksi daripada bakal calon seperti apa nih? Ya, kalau di Kabupaten Musirawas Utara setelah keluar SK 179, kami mengadakan rakor stakeholder. Karena kebetulan Mas Iqbal di Munatara ada satu calon independen ya, satu independen ya, calon independen yang harusnya verifikasi faktualnya dilaksanakan di bulan ini, bulan Maret dan bulan ini. Nah kita sudah mengundang LO dan petinggi parpol, kemudian pemangku kepentingan menginformasikan tentang penundaan tersebut. Sehingga ya hari ini silakan kalau partai politik terus melakukan penjaringan terhadap bakal calon yang diusung, itu urusan partai. Tapi urusan KPU adalah melaksanakan tahapan program tahapan pilkada. Nah, ketika program tahapannya di stop atau di cut off sementara, maka kita menunda kegiatan itu. Baik, kalau untuk tahapan ini sendiri nih Pak, untuk bakal calon kan kita belum tahu, untuk calonnya belum tahu ya. Tapi untuk bakal calon, ketika kita sudah masuk wilayah Muratara itu sudah banyak sekali ya, baliho-baliho yang terlihat tentunya. Tapi kalau untuk calon ini sendiri, ini kapan nih kira-kira untuk bakal calon ini mereka mendaftarkan? Saya perlu tahap-tahapannya itu kapan aja nih? Ya. Kalau dia berjalan normal sesuai dengan PKPU terakhir kita, PKPU 20, harusnya bulan Juni sudah mulai masuk tahap pendaftaran. Baik, bulan Juni berarti harusnya.
2 bulan lagi ya. Juli sudah penetapan sebagai pasangan calon. Tapi karena ini ditunda, maka kita tidak tahu kapan akan dimulai lagi. Nah, menunggu dari tahapan lebih lanjut itu, KPU RI sudah bersurat kepada Presiden memberitahukan tentang penundaan. Nah, langkah selanjutnya adalah bila mana nanti keluar Perpu sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10, Undang-Undang Pilkada yang kita gunakan hari ini, KPU akan menyesuaikan atau menyusun kembali tahapan yang harus dilanjutkan. Seperti itu. Waduh, jadi benar-benar pending ya. Betul. Yang seharusnya nanti bulan 6 mereka sudah bisa untuk mendaftarkan. Betul. Kemudian mereka diverifikasi dan bakal tahu di bulan Juli ya siapa sajakah yang berhak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Pasangan calon ya. Waduh, keren sekali ya. Tapi kita harus menunda demi kebaikan bersama ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali teman-teman saya. Ini semakin seru aja nih Pak ya, nggak terasa ya. Baik, masih ada banyak pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Agus. Tentunya ini pertanyaan dari pemirsa di rumah ya. Dan untuk Pak Agus kita break sejenak. Untuk pemirsa di rumah tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan terima kasih bersama Bapak Agus Marianto. Kita akan melanjutkan perbincangan santai kita tentunya. Pak Agus, kalau terkait COVID ini kan tentunya semua ditunda, baik dari petugasnya, pelaksanaannya. Kalau boleh tahu nih, untuk petugas PPK, petugas PPK ini kan tentunya orang-orang yang sangat dibutuhkan ya dalam hal penyelenggaraan pilkada ini sendiri. Nah, terkait penundaan ini kita tidak tahu ya. Apabila terjadi ada kemungkinan besar petugas ini sakit, kemudian meninggal dunia atau mungkin sampai mengundurkan diri terkait penundaan ini, terkait COVID-19 ini sendiri. Ini bagaimana tindakannya dan mekanisme pergantian atau apalah itu ini bagaimana nih? Begini Mas Iqbal, bahwa penundaan ini kan punya dampak. Salah satunya teman-teman PPK, PPS yang harusnya sudah bekerja, kita tunda masa kerjanya. Mereka kan kembali ke habitat masing-masing kan, kembali ke aktivitas sebelumnya begitu. Nah, kalau ada anggota PPK, PPS yang meninggal atau mengundurkan diri, atau ditemukan dia masuk dalam partai politik atau menjadi tim sukses bakal pasangan calon atau pasangan calon, maka KPU melakukan mekanisme pem-PAW-an. Jadi kan di dalam proses pengumuman PPK 5 besar yang terpilih, kemudian PPS 3 besar yang terpilih, itu kan ada 3 daftar. Untuk PPS ada 3 daftar PAW di bawahnya. Kemudian PPK ada 5 daftar calon PAW di bawahnya. Maka calon PAW tersebut sepanjang dia memenuhi syarat dan nilainya masuk, rankingnya tetap dalam ketentuan itu, maka menjadi pengganti yang tadi disampaikan alasan-alasan oleh Mas Iqbal tadi. Jadi ada sudah sifatnya PAW ya? Iya, ada penggantinya nanti. Baik. Sudah. Jadi KPU itu begitu merekrut badan ad hoc, katakanlah PPK dalam satu kecamatan kan 5. Maka yang diumumkan 10. Yang dilantik 5. Baik, oke. Tapi dengan penundaan ini dikhawatirkan ya, tapi kemungkinan ini bisa terjadi. Ya, kita di KPU Muratara, di Muratara tetap membangun komunikasi ya dengan teman-teman PPK, PPS selama masa penundaan masa kerja ini karena wabah COVID-19. Kita berharap teman-teman badan ad hoc tetap menjaga perilakunya di masyarakat, tetap berpedoman pada kode etik penyelenggara pemilu.
bila mana ingin terus melanjutkan tugas-tugasnya sebagai badan ad hoc ketika pilkada dilanjutkan nanti. Baik, oke. Pak Agus, seperti biasa di segmen terakhir nih, kita mempersilahkan narasumber kita tentunya memberikan harapan atau mungkin informasi-informasi dan juga himbauan tentunya untuk pemirsa di rumah, terkhusus tentunya terkait penyelenggaraan pilkada dari Kabupaten Musi Raas Utara ini sendiri. Kami persilakan Pak Agus. Baik, pemirsa Sil TV yang budiman di mana saja Anda berada, bahwa efek dari COVID-19 ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kalangan elit, tidak hanya pemerintahan, tidak hanya kami penyelenggara, tapi masyarakat biasa, baik masyarakat pemilih maupun masyarakat kepentingan, semua merasakan dampak tersebut. Nah, kita berharap bahwa wabah ini segera berakhir dari bumi pertiwi kita, sehingga kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonomi, kehidupan berdemokrasi kita kembali seperti sedia kala atau bahkan menjadi lebih baik. Yang kedua, harapan kita dengan adanya wabah COVID-19 ini, pihak-pihak katakanlah masyarakat yang ingin mengajukan diri menjadi kontestasi bakal calon atau ingin tampil di dalam pilkada serentak ini, mengambil hikmah terbaik, ya paling tidak mengambil pelajaran terbaik bahwa di atas muka bumi ini segala sesuatu ketika mendapat ujian seperti COVID-19 tidak bisa serta-merta atau sepenuhnya diserahkan kepada pimpinan tertinggi, tetapi kita semua harus bergotong royong. Hari ini kan yang menjadi Mas Iqbal, yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini kan adalah para medis kan, dokter, para medis dan lain-lain. Nah, kami penyelenggara pemilu KPU terpanggil, tergerak dengan satu filosofi penting, yaitu penyelamatan nyawa masyarakat itu lebih utama daripada kontes politik. Maka penundaan ini adalah pilihan terbaik, sehingga dana yang ada di KPU yang sudah ditransfer oleh Pemda yang belum terpakai akan kita transfer dengan aturan-aturan yang ada, kembalikan untuk penanganan COVID-19. Himbauan terakhir kami kepada masyarakat, mari kita perangi wabah Corona ini, COVID-19 ini dengan mengikuti anjuran-anjuran yang sudah disampaikan oleh para pemimpin kita, oleh pemerintah RI, pemerintah daerah, oleh institusi kita masing-masing. Jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Kemudian membiasakan diri hidup yang bersih, yaitu mencuci tangan, kemudian menjaga sanitasi rumah dan lain sebagainya. Kemudian menjaga jarak dengan masyarakat, terutama yang paling penting adalah physical distancing. Kemudian kita juga harus mengatur bagaimana social distancing. Agar apa? Agar mata rantai COVID-19 ini bisa segera terputus dan sirna dari bumi pertiwi ini. Dan dengan mengikuti ini Mas Iqbal, dengan mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah ini, kita tidak menambah beban negara. Justru kita akan menjadikan ibu pertiwi kita segera pulih kembali. Benar sekali. Jadi pemirsa di rumah tentunya kita mohon kerjasamanya ya Pak ya, untuk tetap menjaga, dan jika tidak terlalu penting mohon untuk tetap berada di rumah dan untuk menjaga kesehatannya dengan cara mencuci tangan dan juga menjaga lingkungan dengan cara hidup bersih ya. Dan baik pemirsa, saya sudah tentunya bincang santai kita bersama Ketua KPU Kabupaten Musi Raas Utara, Bapak Agus Marianto. Terima kasih atas waktunya. Dan untuk pemirsa di rumah tetap terus saksikan Up to Date tentunya hanya di Selampari TV. Saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Oke.